Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Gilang Muharam dengan NIM 1244070082 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menerangkan apa itu skriptualisme dan substansialisme. Skriptualisme dan substansialisme di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang sangat tinggi. Sehingga pada kondisi ini menuntut dakwah untuk dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, kontekstual, dan mampu menghargai perbedaan. Dalam praktiknya, pemahaman keagamaan di Indonesia tidak selalu seragam, dan salah satu perbedaan yang menonjol adalah antara pendekatan skriptualisme yang cenderung literal dan substansialisme yang menekankan nilai inti ajaran. Apa itu pengertian skriptualisme? Skriptualisme adalah pendekatan memahami agama yang sangat berpegang pada teks secara literal. Penganutnya meyakini bahwa teks suci harus dipahami sebagaimana tertulis tanpa banyak penafsiran tambahan. Pendekatan ini biasanya menolak inovasi yang dianggap tidak ada dalam teks. Apa itu pengertian substansialisme? Substansialisme adalah pendekatan keagamaan yang lebih fokus kepada makna inti, tujuan moral, dan nilai universal dari ajaran agama. Pendekatan ini menempatkan konteks sosial dan tujuan syariat sebagai pertimbangan utama dalam memahami teks, menekankan bahwa pesan agama terletak pada nilai-nilai yang ingin dicapai, seperti keadilan, kemaslahatan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Nah, dan juga ada sejarah skriptualisme dan substansialisme. Skriptualisme muncul pada awal perkembangan Islam ketika teks suci dibukukan dan dijadikan rujukan utama. Pola pemahaman ritual ini menguatkan pada kelompok-kelompok seperti Khawarij dan lainnya, serta berkembang dalam gerakan purifikasi yang menekankan kembali kepada teks secara apa adanya. Sementara itu, substansialisme berkembang seiring lahirnya pemikiran modern Islam yang menekankan tujuan moral dan universal ajaran agama. Seperti pemikir-pemikirnya ada Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan lainnya. Dan juga tokoh-tokoh Indonesia seperti Nurcholish Madjid serta Abdurrahman Wahid menjadi penggerak pendekatan kontekstual ini. Dan juga ada karakter kelompok. Itu ada dua, yaitu kelompok yang cenderung skriptualis memiliki ciri menafsirkan ayat dan hadis secara literal, memegang teguh teks sebagai kebenaran mutlak, bersikap eksklusif terhadap kelompok yang berbeda, serta fokus pada aspek formal keagamaan. Sementara itu, kelompok substansialis dicirikan dengan lebih mengutamakan nilai inti keadilan dan kemanusiaan, mempertimbangkan konteks sosial budaya dalam memahami teks, bersikap inklusif dan terbuka terhadap dialog serta melihat agama sebagai pedoman etika. Pengaruh substansialisme pada dakwah antar budaya. Substansialisme memiliki pengaruh yang sangat besar karena menempatkan nilai inti ajaran Islam seperti akhlak mulia dan kemaslahatan sebagai fokus utama, sehingga dakwah menjadi lebih fleksibel menghadapi keberagaman budaya Nusantara. Respons terhadap substansialisme. Respons masyarakat cenderung positif karena substansialisme dianggap sebagai angin segar yang lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena dakwahnya menekankan nilai moral dan etika sosial di kalangan tokoh dakwah. Kesimpulannya ialah skriptualisme menekankan pemahaman yang literal pada teks agama, sedangkan substansialisme melihat tujuan dan nilai di balik teks. Kedua pendekatan ini sama-sama hadir dalam masyarakat Indonesia dan saling memengaruhi. Pemahaman yang seimbang diperlukan agar ajaran agama tetap relevan, tidak kaku, dan bisa diterapkan sesuai kebutuhan zaman.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.